mimpi indah penghuni. Iya, pemirsa, mulai jam 3 sore tadi, program OKO Trip mulai diuji coba dan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Untuk membahasnya, sore hari ini saya sudah bersama dengan Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, selamat sore. Sore. Di ujung telepon juga sudah ada Pak Andriansyah, Kepala Dishub DKI Jakarta. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi di dialog interaktif kami di line telepon 021-5155-111. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, bagaimana Anda melihat program OKO Trip ini yang hari ini mulai uji coba? Program transportasi massal atau umum sebuah kota itu harus terkoneksi, ya. Karena kalau tidak terkoneksi tidak menarik. Oke. Setelah itu baru bisa diatur. Pemerintah selalu harus memberikan subsidi. Nah, seperti OKO Trip ini sebetulnya saya berharap sebelum Dishub melancarkan OKO Trip ini routing dari trayek, melakukan pembaruan trayek disesuaikan dengan perkembangan transportasi yang akan tahun depan akan ada MRT dan LRT, itu harusnya selesai dulu. Oke. Ya, jalur mana sekarang misalnya Transjakarta Koridor 1 itu tidak boleh lewat lagi ke Sudirman Tamrin karena sudah ada MRT, nanti bisa saling membunuh kanibal, akhirnya salah satunya mati. Nah, jadi semua koneksi itu diatur dulu, baru masuk percobaan pelan-pelan. Kalau belum nanti ya kan tidak bisa ditawarkan kepada pemilik angkot maupun terkoneksi lainnya, Metro Mini dan sebagainya, kalau mereka belum jelas. Baik. Nah, buat saya, tapi OKO Trip atau apalah interkoneksi transportasi umum itu sebuah keharusan di sebuah kota besar. Baik, di ujung telepon sudah ada Pak Andriansyah. Selamat sore, Pak Andri, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Iya, Pak Andri. Waalaikumsalam. Sore, Bos. Pak Andri, ini sudah uji coba dari jam 3 tadi. Bagaimana, Pak, perkembangannya uji coba di hari pertama? Ya, memang untuk hari pertama, ya laporan dari anggota kebetulan saya belum sempat melihat. Karena tadi awalnya kita lakukan uji coba jam 1, tapi masih ada administrasi memang harus kita selesaikan, akhirnya kita lakukan uji coba jam 3. Ya, selayaknya uji coba pertama, ya mungkin masyarakat juga masih belum sepenuhnya tahu. Oleh karena itu, kami dalam uji coba, ya pelaksanaan OKO Trip, ya di samping kita menggunakan tap in tap out, tapi di armada tersebut kami tempatkan anggota Dishub, ya selama 1 bulan nih, ya dengan pertimbangan yang pertama juga mensosialisasikan, ya mekanismenya seperti apa, terus juga kita mensurvei ya kepuasan pelanggan, pengetahuan pelanggan, termasuk juga kita juga memberikan pengawasan kepada awak agar dia tidak boleh lagi ya menerima uang dalam bentuk tunai, ya supaya nantinya kita dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh betul-betul komprehensif seperti itu. Pak Andri, ini tadi yang dikritisi oleh Pak Agus salah satunya adalah terkait koneksi. Ini di uji coba konektivitasnya bagaimana, Pak Andri? Jadi begini memang, ya bahwa program OKO Trip ini adalah program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengintegrasikan 3 elemen. Yang pertama integrasi layanan, yang kedua integrasi manajemen, yang ketiga integrasi pembiayaan atau pembayaran. Nah, integrasi ini harus betul-betul bisa dilaksanakan. Karena betul apa yang dikatakan oleh Prof. Agus tadi, kalau ini tidak bisa dilaksanakan, pelaksanaan OKO Trip ya dia tidak akan optimal. Oleh karena itu dia harus terhubung dengan moda transportasi yang lain. Memang untuk OKO Trip saat ini, ya sekali lagi saat ini belum terkoneksi dengan kereta. Ya, baru terkoneksi antara bus kecil, bus sedang maupun bus besar. Tetapi apabila ini semua sudah terhubung, ya tidak menutup kemungkinan bisa terintegrasi dengan layanan kereta api. Seperti itu. Baik, Pak Agus, ini kan yang disediakan adalah 3 jam untuk penggunaan kartu OKO Trip. Menurut Anda apakah ini cukup ideal mengingat macetnya Jakarta dan konektivitas yang ada? Untuk awal sih boleh saja. Untuk awal nggak apa-apa karena kan
di uji coba ini saya berharap Pak Andri itu banyak salah gitu ya, karena dari situ bisa dioperasikan. Kalau semuanya aman-aman agak repot nanti Kadisub menilainya. Jadi 3 jam untuk saat ini sambil kita lihat oke saja buat saya ya. Karena kan belum banyak juga, dikasih sehari juga nggak ada koneksinya kan belum. Makanya saya tadi katakan semua konektivitasnya menjadi utama dulu. Setelah itu baru dilakukan keterhubungannya, termasuk dengan kereta api maupun LRT nanti. Kalau soal finansial itu paling gampang karena sistemnya sudah ada, kereta api sudah pakai, Transjakarta pakai, jadi pasti tidak sulit. Gitu. Baik, Pak Andri, ini kan dari 5.000 kartu OKO Trip yang dicetak oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari informasi yang kami dapatkan yang terjual sebanyak 2.155, betul Pak Andri, ini evaluasinya seperti apa? Ya. Sampai dengan saat ini ya dari 10.000 yang kita cetak baru terjual 2.100 sekian gitu. Oleh karena itu di samping kita siapkan di halte-halte Transjakarta ya, tugas daripada onboard yang memang untuk sementara waktu kita ambil alih dengan petugas Disub juga termasuk mensosialisasikan masalah kartu OKO Trip. Karena memang faktanya di lapangan ya hampir semua ya penumpang yang akan menggunakan armada yang terintegrasi dengan OKO Trip itu sebagian besar belum punya kartu. Nah inilah yang kita sosialisasikan. Nah memang kan kartu ini kan kita jual ya sebesar 40.000, ya 20.000-nya itu untuk beli kartu, 20.000-nya untuk pulsa. Nah mungkin kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat mereka agak keberatan, 20.000 mahal banget ya gitu, 40.000 mahal banget. Tetapi dengan kartu 40.000 ya sebenarnya kalau dia sekali jalan saja dia sama sekali nggak mengeluarkan apa-apa tuh, karena memang 3 bulan pertama untuk uji coba itu kan 0 rupiah ya. Selama memang yang bersangkutan masih belum ya melewati durasi 3 jam. Misalnya dia keluar ke pasar, angkot ya di pasar tidak durasi 3 jam, dia balik lagi dengan angkot, itu kan pulang balik sama aja gratis pada saat uji coba. Jadi kalau bicara masalah 20.000 masih 3 bulan ini, bahkan dia belum digunain 3 bulan tersebut. Baik. Nah inilah yang sosialisasi inilah yang memang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat betul-betul paham akan manfaat daripada OKO. Baik, terima kasih Pak Andri Arsyah sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat sore. Ya Pak Agus, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali sesaat lagi. Iya, kembali di Ada Berita Petang. Pemirsa, Pak Agus, ini tadi Anda mengatakan terkait konektivitas yang masih menjadi PR besar dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Di uji coba ini ada 6 trayek yang akan diuji cobakan. Secara keseluruhan rencananya ada 40 rute trayek. Menurut Anda 40 ini masih ada PR atau enggak gini, sudah intinya ideal? pokoknya sekarang di routing semuanya. Jadi schedule-nya jelas. Kan tidak boleh bercampur antara bus besar, bus sedang, bus kecil, itu nggak boleh bercampur. Dia harus sesuai dengan kelasnya supaya terkoneksinya bagus. Semakin kecil kendaraannya semakin masuk ke pedalaman. Termasuk gantinya bajai itu apa yang rodanya 4 kecil itu. Nah, jadi itu selesai dulu, misalnya dari Sudirman mau ke mana, mau ke Kebayoran, itu mana saja yang itu. Jadi konektivitasnya harus nyambung. Lalu tempat haltenya dan sebagainya. Nah ini perlu lebih banyak sosialisasi. 3 bulan berarti Pemprov sudah mengikuti beberapa kali saran saya dan teman-teman. Sosialisasinya harus praktek langsung, ya kan? Karena orang tahu. Dan juga jangan didenda dulu, tapi nanti ketika sudah jalan dia harus denda kalau salah, supaya kita disiplin. Orang Indonesia itu kalau tidak didenda tidak akan pernah disiplin. Nah jadi ininya 3 bulan tidak keluar cuman cara, terus kasih tahu isinya 40 belinya 40 isinya 20 ribu itu buat apa? Cetak kartu, bikin sistem dan sebagainya. Terus kalau hilang bagaimana? Kalau saya sudah nggak mau pakai bisa nggak balik uangnya? Itu kan juga harus diketahui. Jangan sampai nanti berulang kasus tol. Kasus tol itu kan juga kurang sosialisasi sehingga orang marah. Gitu. Baik, ini kalau Anda melihat dari sistem yang sudah berjalan selama ini, yang diuji cobakan 5.000 dengan semua yang akan ini baru hari ini loh, jadi belum bisa evaluasi. Ini kan ada sosialisasi dalam mulai Desember kemarin ada sosialisasi dan hari ini diuji cobakan. Apakah memang kendaraan yang terintegrasi dengan OKO Trip ketika konsumen menggunakan ini merasakan keuntungan yang luar biasa? Harusnya, karena dia tidak bolak-balik harus mengeluarkan atau membeli tiket kan.
cukup dengan kartu dia tampil, dia duduk, dia tampil. Di sistem transportasi dunia yang modernnya begitu. Ya, jadi itu sudah mengikuti dulu. Nah, sekarang tinggal detailnya. Tadi memberitahu masyarakat kita yang sangat keras kepala itu harus jelas. Oke. Jadi gimana? Tetap saya setuju tadi, tetap ada di mobil ada petugas yang akan menjelaskan. Tapi dia petugasnya jangan yang high temper. Jadi harus yang sabar karena masyarakat nggak tahu gitu lah. Hal-hal itu harus dilakukan supaya masyarakat begini ya, begini gitu. Selain masa sosialisasi yang sudah dilakukan bulan Desember tahun lalu, ini ternyata ketika 3 bulan uji coba ini juga merupakan sarana sosialisasi dari Dishub dan juga supaya kedua belah pihak tahu, lalu kan dievaluasi apa salahnya ditahu. Misalnya kalau nanti kartunya kan pasti ada gambarnya bagus. Kalau dia hilang terus, artinya dikoreksi orang, itu gimana? Dulu karena terjadi di kereta api. Lalu saya sarankan pada direksi waktu itu, sudahlah pakai kartu yang putih saja, nggak ada gambarnya. Karena orang tidak mengkoreksi. Jadi semuanya sama? Ya, nanti ketika sudah berjalan, baru boleh. Sehingga orang bisa, kan sekarang bisa foto kita juga bisa ada di kartu kereta api sekarang. Iya, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 02151555111. Pak Agus, ini tadi Anda mengatakan ada konektivitas, lalu sosialisasi yang menjadi PR. Lalu PR apa lagi sebenarnya yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa percobaan? Dalam percobaan ini harus mulai diberitahu bahwa nanti kalau Anda tidak membayar tidak bisa naik. Kalau Anda sudah duduk tidak membayar nanti ketahuan Anda didenda. Harus jelas. Supaya orang lalu belajar disiplin, karena tanpa denda orang tuh cuek ya. Jadi ini nggak bisa, karena ini beban negara, beban daerah itu 3 triliun lebih tadi disebutkan kan, dan itu tinggi, dan itu untuk kita supaya masyarakat bisa bergerak dengan baik tanpa harus bolak-balik beli tiket, tanpa harus bayar lebih mahal, sehingga orang nantinya tidak akan naik motor. Baik, gitu. Kebijakan ini tentu saja tidak hanya diharapkan menguntungkan konsumen, tapi juga mitranya, terutama sopir angkot. Sopir dan pemilik, makanya sekarang kan ditetapkan sesuai Undang-Undang 22 kan semua angkutan umum harus berbadan hukum. Maksudnya begitu, jadi ketika ini kan pasti angkotnya masih banyak yang belum gabung di koperasi. Sehingga pemerintah nggak bisa kasih subsidinya, gimana? Jadi mereka harus bergabung. Ketika bergabung, sistem transfer uang subsidi itu mudah. Kalau perorangan nggak bisa, nggak mungkin. Jadi mereka harus bergabung sesuai dengan aturan yang ada. Baik, beberapa kali ditanyakan kepada para pemilik angkot kenapa tidak bergabung. Ini katanya prosedurnya yang agak berat, terlalu ribet menurut Anda. Iya, bisa jadi. Karena kan gini, saya misalnya punya angkot 2, yang satu saya baru nyicil di bank sekian, lalu sudah bergabung kan menyerahkan asetnya. Ini gimana hitung-hitungannya? Itu yang sudah selesai, tapi masih banyak hal-hal yang mungkin harus case by case, tidak bisa sesuai dengan aturan yang merata. Tapi sekali lagi, itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, sistem angkutan terkoneksi dengan subsidi pemerintah itu nggak bisa jalan. Gitu. Ini sesulit apa meyakinkan mitra untuk bergabung dengan program yang diharapkan mampu mensejahterakan? Ini kan program transportasi di Jakarta itu kan sudah syarat dengan pungli. Mereka mendapatkan trayek, bayar. Harusnya trayek sudah penuh, bisa jalan karena dia bayar. Nah, sekarang itu akan dihilangkan semua. Sehingga dia harus diyakinkan bahwa ini tidak ada lagi uang pungutan. Tidak ada lagi pungutan di jalan karena si sopir tidak pegang uang. Ya kan? Semuanya di tap. Nah, ini kan mengurangi semua. Jadi, Anda bergabung. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa hidup lagi karena nggak dapat trayek nanti gitu. Baik, Pak Agus, rekomendasi apa yang Anda berikan? Ini kan agak susah-susah gampang begitu ya, membedakan angkutan yang berikut dalam program OKO Trip dan tidak, selain memang pemahaman masyarakat yang kurang. Ya, Kadishubnya harus keras, Adriansa harus keras, ya kan? Karena orang kita nggak bisa terlalu dikasih toleransi, nggak bisa. Kita contoh bagaimana menertibkan kereta api, itu keras sekali. Nah, jadi ini harus dilakukan, keras dan bukan nanti atau bagaimana, tapi tegas gitu ya. Supaya tetapi sistem dukungannya dari IT-nya, sistem dukungannya dari Pemprov itu jalan. Ya. Tidak ada lagi pungli-pungli trayek. Jadi anak buahnya Ardiansyah tidak boleh lagi mengut apapun untuk trayek karena itu menghalangi pengembangan sistem transportasi perkotaan. Baik, Pak Agus, kita sama-sama menunggu bagaimana kelanjutan dari program OKO Trip. Terima kasih sudah bergabung di Agenda Berita Petang.